Share screen. Udah kelihatan ya. Pertama-tama di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fariza Noviani. Saya seorang mahasiswi program studi sastra Inggris angkatan 2021 di Universitas Brawijaya. Nah, pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi tutor teman-teman sekalian dalam materi literasi bahasa Inggris untuk persiapan SNBT ya, untuk persiapan seleksi nasional berbasis tes. Nah, di sini pertama-tama sebelum kita mulai, aku mau nyampein kalau misalnya nanti di tengah-tengah teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung dipotong aja ya, bisa raise hand atau chat atau on mic langsung gitu. Jadi jangan ditahan-tahan dan jangan nunggu ditanya dulu. Kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini sebelum teman-teman loncat ke soal dan lain sebagainya, teman-teman tuh harus tahu apa sih materi-materi yang diujikan pada literasi bahasa Inggris di SNBT. Nah, secara umum, materi yang diujikan pada bagian literasi bahasa Inggris itu ada 3, yaitu ada general information, yang menanyakan informasi umum, lalu ada specific information, yang menanyakan informasi spesifik, juga ada implied information, atau menanyakan informasi tersirat atau tersembunyi gitu ya. Nah, dari 3 materi umum ini nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi materi-materi spesifiknya. Di sini yang pertama ada general information. Kalau general information itu kan berarti menanyakan informasi-informasi yang general, yang secara umum gitu ya. Jadi yang paling pertama itu pastinya ada main idea. Seperti teman-teman tahu, udah banyak kayak dari belajar dari SD, mungkin udah belajar apa sih main idea atau ide pokok gitu ya. Ide pokok itu adalah primary point atau konsep konsep paling pentingnya, konsep primer dari sebuah teks gitu yang penulis itu mau untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pembacanya gitu. Jadi main idea itu adalah sebuah the main concept that the author wants to communicate to the readers about the topic. Jadi main idea itu ide pokoknya lah ya. Nah, yang kedua itu ada summary atau kesimpulan. Nah, di general information, teman-teman juga pasti akan menemukan soal tentang misal, what is the summary from the text above gitu. Apa sih kesimpulan dari teks tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa menyimpulkan sebuah teks gitu. Menyimpulkan kan berarti mendeskripsikan kembali teks dengan kalimat singkat gitu ya. Jadi untuk menyimpulkan informasi dengan kalimat singkat gitu. Yang pasti harus mencakup keseluruhan. Ada misal opsi-opsi jawaban yang hanya mencakup setengahnya atau bahkan cuma beberapanya. Nah, biasanya untuk anak-anak atau adik-adik yang kurang teliti itu pasti akan eh, bisa jadi salah gitu menjawab kesimpulan dari sebuah teksnya. Lalu yang selanjutnya itu ada purpose atau tujuan. Nah, tujuan ini adalah intensi dari penulis gitu ya, yaitu menulis teks tersebut itu buat apa sih gitu. Nah, ini beda sama main idea. Kalau main idea kan ide pokoknya, sedangkan kalau tujuan itu adalah intensi penulisnya. Misal, main idenya itu mengenai bencana banjir di Indonesia. Nah, purpose-nya atau tujuannya ialah
penulis itu ingin menyampaikan bahwa bencana banjir di Indonesia itu udah lumayan parah di beberapa daerah gitu. Jadi main idea sama tujuan itu berbeda tapi masih berkaitan. Nah, di sini kita nyoba latihan soal dari general information. Nah, di sini teman-teman dihadapkan sama teks yang lumayan panjang, tapi teman-teman bisa langsung baca soalnya terlebih dahulu ya. Di sini soalnya ialah what is the author's main purpose in writing the passage? Berarti yang ditanya ialah main purpose. Nah, kira-kira bisa teman-teman baca dulu 3 menitan terus dicoba dijawab. Nah, kira-kira gimana? Yang bisa menjawab atau udah tahu jawabannya bisa di-share nih jawabannya di kolom chat atau kalau mau on mic langsung boleh banget. Udah ada yang dapat jawabannya? Ya, karena di sini yang ditanyain ialah main purpose, berarti tujuan, berarti teman-teman itu diharuskan untuk membaca teks secara keseluruhan. Gak bisa teman-teman cuma baca teks paragraf pertamanya aja, atau paragraf keduanya, atau paragraf ketiganya aja. Teman-teman harus baca teks secara keseluruhan dan menyimpulkan kira-kira apa sih tujuan dari penulis tersebut gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di paragrafnya ini, dia membahas tentang kenaikan penduduk ya di bumi gitu. Nah, di sini dia menghubungkan kenaikan penduduk itu, ini kan there will be another 2 or 3 billion people on earth. Berarti akan ada kenaikan penduduk. Lalu di sini dia juga bilang will consume twice as much food as now. Nah, di situ dia menghubungkan dengan bahan pokok makanan. Nah, di sini kalau teman-teman udah baca di paragraf kedua dan paragraf ketiganya, kira-kira teman-teman akan mendapat jawaban apa? Dari dua informasi di awal aja, seharusnya teman-teman udah bisa langsung menebak jawabannya itu apa. Itu jawabannya ialah yang udah yang jawab. Eh, nah sayangnya jawabannya itu yang C. To argue for the value of increased food production prospect. Nah, di sini teman-teman sekali lagi harus bacanya ke habis ya. Di sini kan dia tadi bilang bakal ada kenaikan penduduk yang pastinya akan membutuhkan konsumsi makanan yang lebih banyak. Nah, di sini dia menjelaskan tentang we need to develop the technology to double the output. Memang kalau misalnya teman-teman membaca di paragraf kedua, di situ teman-teman pasti bakalan merujuk ke opsi yang E.
to persuade for the right development of right technology for the agriculture. Untuk persuade, meyakinkan pengembangan teknologi di sektor pertanian gitu ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman harus menyambungkan ke informasi yang ada di paragraf pertama ini. There will be another 2 to 3 billion people on Earth. Karena kalau misalnya teman-teman menjawab yang E, berarti paragraf yang pertama ini seharusnya nggak perlu ada gitu. Nggak perlu ada. Sedangkan kalau misalnya teman-teman membaca secara keseluruhan, berarti kan teman-teman harus menyimpulkan secara keseluruhan juga gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyambungkan semua informasi dari satu teks tersebut. Di sini disambungkan bahwa akan ada kenaikan populasi, lalu akan adanya kenaikan kebutuhan bahan pokok. Gitu. Lalu memang di sini dia ngebahas tentang gimana caranya menaikkan bahan pokok tersebut dengan develop di teknologi. Gitu. Kalau misalnya yang E, ya itu tadi, berarti paragraf yang awal itu seharusnya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Sedangkan di situ kan ada paragraf pertamanya. Gitu ya, paham nggak kira-kira? Kalau nggak paham, bilang aja. Biar nanti diulang atau jelasin lagi gitu. Paham, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Di sini ditemuin lagi teks panjang. Teman-teman bisa kesampingkan dulu teksnya dan langsung baca soalnya. What is the main idea? Nah, kalau main idea berarti teman-teman diharuskan untuk membaca teks secara keseluruhan. Gimana? Udah ada yang dapat belum? Nah, biasanya untuk teknik-teknik, bukan teknik sih, kayak tips mungkin ya, untuk ngerjain soal yang tipenya itu ditanya main idea, teman-teman itu bisa baca kayak 1-2 kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Karena kan biasanya di paragraf itu kalimat utamanya itu ada yang di awal ya. Jadi teman-teman bisa baca 1-2 kalimat di setiap paragrafnya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngebaca 1-2 kalimat awal dari per paragraf dan belum bisa menyimpulkan, berarti teman-teman tetap harus membaca teks secara keseluruhan. Itu biasanya tips untuk mempersingkat waktu aja sih, karena kan SNBT kan waktunya terbatas dan soalnya banyak. Dan biasanya bentuk soalnya ialah teks-teks panjang. Jadi jawaban. Jawabannya C. Gimana teman-teman yang lain? Setuju? Ya, jawabannya itu benar yang C. Kenapa bisa jawabannya yang C? Karena di sini
dari di awal, di paragraf awal, dia itu menjelaskan tentang kegunaan dari hutan. Kegunaan dari hutan, dan di sini dia juga menyebutkan tentang forest destruction atau kerusakan hutan. Di sini selanjutnya dia menjelaskan tentang forests are disappearing so fast, bahwa hutan itu menghilang sangat cepat gitu. Dia memberikan contoh yaitu di Indonesia. Dan di sini di paragraf terakhir dia menyebutkan tentang protecting forest, tentang of Indonesian forest. Dia di sini agak kurang tepat. Kenapa? Karena dia menyebutkan Indonesian forest itu hanya untuk sebuah contoh, bukan mencakup teks secara keseluruhannya. Kalau yang B, the danger of greenhouse gas emission, di situ juga kurang tepat. Kenapa? Karena udah bisa dipastikan bahwa topik utamanya di sini adalah hutan, bukan greenhouse gas emissions. Yang D itu juga salah. Kenapa? Dia an urgent need for reforestation in the world. Nah, di sini mungkin lumayan menjurus gitu ya. Tapi di sini dia kurang mengenai inti di paragraf yang pertama. Karena kan di paragraf pertama dia menyebutkan tentang manfaat hutan gitu. Sedangkan dia hanya membahas an urgent need for reforestation. Dia hanya mencakup paragraf kedua dan ketiganya. Paragraf satunya tidak mencakup. Kalau yang E juga salah. Kenapa? Karena dia hanya disinggung cuma sedikit aja ya. Averting catastrophic climate change. Berarti dia bukan main idea dari teks. Dia hanya disinggung aja gitu. Jadi jawaban yang benar ialah yang C. The importance of keeping forest green. Nah, setelah tadi ada general information dan 2 contoh soalnya, di sini ada yang namanya specific information. Nah, kalau di specific information itu ada 5. Yang pertama itu detail information atau informasi detail dalam teks. Biasanya contohnya misal teman-teman diminta untuk mengambil sebuah informasi detail dari dalam teks, misal opini seseorang gitu dari dalam teks, itu kan detail information. Yang kedua ada sinonim, persamaan makna. Contohnya misal dari sebuah teks nanti di soalnya itu ditanyakan satu kata dan teman-teman diminta untuk mencari sinonimnya. Nah, di sini sinonim itu bukan hanya cuma persamaannya, tapi juga persamaan makna, bukan hanya persamaan kata gitu ya. Jadi dia maknanya pun harus sama. Kalau dia diganti, maknanya itu nggak berubah gitu. Nah, yang ketiga itu ada referen atau rujukan dalam teks. Yang keempat itu ada parafrase. Parafrase nanti misal teman-teman diminta untuk menyusun ulang kembali sebuah kalimat dari dalam teks tanpa mengubah konteks dan juga maknanya itu masih sama. Lalu yang kelima itu ada facts versus opinion. Bisa aja nanti teman-teman diminta untuk ditanyakan manakah yang tergolong fakta atau manakah yang tergolong opini. Karena itu dalam beberapa contoh soal itu memang agak complicated untuk menentukan mana fakta dan mana opini. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini
teksnya jangan dibaca dulu, teman-teman langsung baca soalnya. Some scientists believe that retirement, sorry for the typo, to a sedentary lifestyle initiates or aggravates medical problems, thus shortening life. The underlined word above is closest in meaning to. Nah, underline word-nya tuh ini nih, sedentary. Kalau misalnya teman-teman udah bisa menjawab tanpa ngeliat ke teksnya, bisa banget langsung dijawab. Tapi untuk teman-teman yang mungkin agak kesusahan, teman-teman bisa mencari kalimat ini ada di mana di dalam teksnya. Biasanya itu akan membantu. Karena kan kalau sinonim itu juga membutuhkan vocabulary, kemampuan vocabulary teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman nggak tahu gitu, itu artinya apa gitu, vocabulary-nya, teman-teman bisa cari kata tersebut atau kalimat tersebut di dalam teks yang udah disediakan. Nah, di sini ada di sini. Nah, kira-kira apa tuh jawabannya? Sedentary. Ada yang udah punya jawaban? Nah, first of all, teman-teman harus tahu dulu nih, arti dari sedentary itu apa. Sedentary itu artinya berpindah-pindah ya, sedenter. Berpindah-pindah. Kalau misalnya teman-teman dulu apa sih belajar tentang kehidupan masa lampau manusia kan, dulu manusia hidupnya sedenter, berpindah-pindah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih kata yang maknanya itu sama dengan sedenter yang kalau misalnya sedenter ini diganti sama kata tersebut, itu tuh nggak mengubah makna dari kalimat ini gitu. Kira-kira apa tuh? A, B, C, D, or E? Dari yang I deh, lively. Lively itu kira-kira apa artinya? Lively itu artinya kayak dengan apa ya, dengan hidup kayak lively, dengan bahagia, dengan senang gitu. Beda kan artinya. Berarti yang E salah. Yang di vital, vital itu artinya penting, vital. Beda dengan arti dari sedentary. Berarti salah. Yang C, busy. Busy artinya ialah sibuk. Beda banget sama arti dari sedentary. Berarti bukan jawabannya. Yang B, immobile. Immobile itu artinya tidak berpindah-pindah. Immobile, dia tetap gitu ya, tidak bergerak, tidak berpindah. Berarti dia memiliki arti dan makna yang sama dengan sedentary. Berarti jawabannya ialah yang B. Kalau yang spirited, spirited itu bersemangat ya. Itu juga bukan sinonimnya dari sedentary. Berarti jawabannya ialah yang B, immobile. Kalau misalnya sedentary diganti jadi immobile, kayak some scientists believe that retirement to a immobile lifestyle initiates or aggravates medical problem, thus shortening life. Nah, itu maknanya tetap sama. Dia tidak mengubah makna kalimatnya. Gitu. Paham ya? Nah, tadi udah spesifik
information. Sekarang ada yang namanya implied information atau informasi yang tersembunyi gitu. Nah, di sini dia simpulan teks. Yang kedua itu assumption, asumsi penulis. Berarti teman-teman itu harus bisa apa ya? Mengimply, meng, meng apa bahasanya? Imply, ya menemukan lah ya gitu. Ya, menemukan asumsi penulis dari sebuah teks tersebut gitu. Nah, ada juga hipotesis. Hipotesis itu berarti kayak teman-teman diminta untuk membuat hipotesis dari sebuah teks. Hipotesis kan kayak gambaran, bukan gambaran ya, perkiraan hasil kan. Hipotesis itu perkiraan hasil. Jadi teman-teman itu disuruh untuk membuat dari case atau kasus yang diangkat di soalnya gitu. Empat itu ada tone, sikap penulis dalam teks. Jadi sebuah teks itu tuh tone-nya itu tuh beragam-ragam. Ada yang tone-nya itu positif. Dia itu sikap penulisnya tuh positif terhadap topik. Ada juga yang tone-nya tuh negatif. Dia penulis itu cenderung negatif tone-nya. Berarti penulis itu cenderung kontra dengan topik yang diangkat. Gitu. Ada juga tone yang netral. Dia tidak mendukung, tidak juga um, membantah gitu ya. Jadi tone dalam teks itu juga penting dan beragam-ragam gitu. Ada yang kelima itu namanya coherence, kesambungan ide, kesinambungan ide. Jadi biasanya teman-teman bisa disuruh kayak menebak kira-kira isi paragraf setelahnya itu tuh apa, atau isi paragraf sebelumnya itu tuh apa. Nah, itu kan memerlukan kemampuan teman-teman bisa menyambungkan idenya gitu. Oh, kalau misalnya setelah ini berarti harusnya ini isinya ini gitu. Atau misalnya yang sebelumnya berarti seharusnya sebelumnya tuh membahas tentang ini karena di teks itu membahas tentang B gitu. Jadi harus bisa uh, menyambungkan ide-ide gitu, coherent. Ada juga yang keenam itu analogi atau perumpamaan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini ketemu paragraf lagi, langsung baca aja soalnya. What is the moral value from the text? Nah, kalau moral value ini kan dia masuk ke yang simpulan ya. Berarti teman-teman di sini diminta untuk membaca teks secara keseluruhannya biar bisa tahu apa sih moral value. Moral value itu kan kayak apa sih? Eh, pesan moral gitu ya. Pesan moral. Apa sih pesan moral yang didapat dari teks ini? Nah, kira-kira teman-teman udah ada jawabannya belum nih?
Gimana? Udah ada yang dapat jawabannya? A, B, C, D, or E? Ini banyak typonya ya, maaf ya. Any answer? Jawabannya ialah yang nih, kita lihat dulu deh teksnya itu tentang apa sih. Dia menceritakan tentang there were two friends. Ada dua orang yang berteman yang lagi jalan di forest hutan. Nah, abis dari situ mereka udah berjanji nih kalau misalnya ada apa-apa bakalan always be together. Suddenly they saw a large bear. Ketemu sama beruang. One of them climbed a nearby tree. Salah satunya manjat pohon. Tapi the other one did not know how to climb up the tree. Yang satunya nggak tahu gimana manjat pohon. Akhirnya dia lay down on the ground. Dia tiduran di tanah and pretended to be that man. Pura-pura jadi orang mati. Nah, terus beruangnya came near the one who was lying on the ground. Ngedeketin si orang yang ada di tanah tadi. Dia udah mengendus-ngendus tuh kirain mau memakannya gitu ya. Tapi bears do not want to touch the dead creatures. Beruang nggak mau untuk menyentuh orang mati gitu. Nah, terus jadi beruangnya pergi deh. Terus akhirnya teman yang di atas pohon turun dan nanya ke temannya yang di bawah tadi. Teman, what did the bear whisper into your ears? Nah, tadi kan di sini kan dia smelled in his ears. Dia ngedeketin mulutnya atau wajahnya ke telinganya gitu. Jadi si teman yang di atas pohon tadi mengira kalau misalnya si beruangnya itu ngebisikin sesuatu. Selainnya temannya itu menjawab, just now the bear advised me not to believe a false friend. Bahwa beruangnya itu menasehatkan untuk jangan percaya ke teman yang salah. Nah, moral value-nya apa kira-kira? Yang E, a quality time will give you more blessing. Waktu yang berkualitas akan memberikan kamu kebahagiaan yang lebih. Gak nyambung ya. Yang D, no gain, no pain. No pain, no gain. Di sini lebih ke nggak nyambung juga gitu. Karena dia tidak ada kesakitan jadi nggak ada hasilnya gitu kan, nggak nyambung. Yang C, the more you grateful, the more you blessful. Semakin kamu bersyukur, semakin kamu bahagia. Nggak nyambung juga. Yang B, a true friend will always believe in you. Sahabat sejati akan selalu percaya kepadamu. Memang dia moral value-nya tentang persahabatan, tapi nggak nyambung juga ya, karena di sini kan ceritanya dia tentang a false friend gitu, a fake friend ya. Sedangkan di sini kan kayak tentang kepercayaan gitu kan. Jadi yang A jawabannya, a friend in need is a friend indeed. Ini maafkan tiponya ya. Artinya ialah teman yang ada saat kita membutuhkan itu memanglah seorang teman sejati.
A friend in need is a friend indeed. Karena kan di sini dia sebenarnya membutuhkan temannya untuk membantu dia manjat pohon gitu. Tapi temannya malah ngebiarin gitu aja. Itu ya cara sih. Contoh soal dari moral value. Jadi dia masuk ke sebuah simpulan. Paham ya? Nah, di sini teman-teman sebelumnya udah menemukan contoh-contoh soal yang memang semuanya teks. Semuanya teksnya panjang-panjang gitu ya. Dan pasti ngebacanya tuh udah pusing duluan gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya four reading comprehension skills. Di sini ada skills atau kemampuan-kemampuan teman-teman dalam membaca. Di sini yang pertama ialah skimming. Nah, skimming itu ialah teknik membaca cepat untuk memperoleh gambaran umum. Nah, jadi kalau misalnya di materi general information yang di awal tadi, akan cocok untuk teman-teman memakai teknik skimming, yaitu teknik membaca cepat. Karena kan di sini teman-teman dalam mengerjakan soal SNBT juga berpacu dengan waktu gitu ya. Waktunya tuh singkat gitu. Jadi teman-teman bacanya harus cepat. Nah, untuk teknik membaca cepat ini nggak ada step by step atau caranya gitu ya. Jadi harus latihan gitu. Teman-teman harus latihan soal, latihan baca teks-teks panjang. Tapi nggak cuma dibaca doang, tapi juga mengambil eh, konteks secara keseluruhannya. Apa sih yang diomongkan secara keseluruhan di dalam teks tersebut? Gitu. Nah, skill yang kedua ada yang namanya scanning. Nah, kalau yang skimming tadi itu untuk memperoleh gambaran umum, scanning ini untuk memperoleh informasi yang spesifik. Biasanya scanning ini dibantu dengan sebuah keywords atau kata kunci. Misal, dalam soalnya keywords-nya adalah sebuah nama tempat gitu ya. Misal nama tempat apa ya, Indonesia deh gitu, negara gitu. Nah, dengan keyword itu teman-teman itu bisa nge-scan teks untuk memperoleh informasi yang spesifik yang berhubungan dengan keywords tersebut. Jadi biasanya dalam scanning teman-teman harus tahu dulu keywords-nya apa, baru bisa nge-scan teksnya untuk dapat informasi yang spesifiknya tersebut. Nah, yang ketiga ini ada essay development tentang bagaimana suatu teks disusun. Nah, ini berhubungan tentang yang tadi namanya ada comprehension text atau kesinambungan sebuah teks. Biasanya teman-teman itu harus paham bagaimana sebuah teks disusun. Misal, waktu itu ada soal yang menanyakan tentang bagaimana paragraf, apa sih, bagaimana paragraf pertama itu disusun oleh penulisnya. Oh iya, nanti aku share ke admin ya, nanti adminnya share ke kalian. Misal ada contoh soal gimana caranya penyusunan teks pada paragraf pertama. Itu waktu itu ada soalnya. Nah, di situ teman-teman harus bisa paham gimana suatu teks disusun. Misal dia disusunnya dia dari memberikan pengertian umum, lalu dilanjut dengan contoh, lalu dilanjut dengan opini penulis gitu. Nah, itu kan bagaimana suatu teksnya disusun gitu. Itu teman-teman harus bisa mengidentifikasinya gitu. Nah, yang keempat, how to spot wrong answer. Cara untuk menentukan jawaban yang salah. Nah, biasanya ini di opsi ya, di opsi A, B, C, D, E, biasanya dengan ngeliat aja, ngebaca sekilas, teman-teman seharusnya udah bisa
mengeliminasi beberapa opsi yang udah pasti salah banget deh gitu. Udah pasti ini bukan gitu. Gitu. Jadi keempat skill ini cuma bisa dilatih dengan sering-sering latihan soal gitu. Nggak bisa kayak nggak ada rumus pastinya kayak PK gitu, nggak ada gitu, karena kan ini literasi, jadi teman-teman harus membaca, harus sering-sering membaca gitu ya. Nah, contoh di sini, ini kelihatan kan ya tulisannya. Di sini ada teks panjang lagi nih, kita baca langsung soalnya. Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Jadi dia menanyakan siapa yang mengusulkan tentang moderating, apa sih, tentang apa, mengubah gitu ya, menyusun ulang gitu ya. Moderating the school competition, lomba sekolah, in order dengan tujuan untuk membuat yang perlombaan yang lebih sehat. Nah, di sini teman-teman itu membutuhkan skill scanning. Teman-teman harus nge-scan nih paragraf panjang ini dengan keywordnya apa kira-kira keywordnya? Keywordnya kira-kira ini sih, a healthy one. Nih, berarti teman-teman harus bisa nyari nih. Kira-kira kata ini ada di mana? Healthy. Nih, kita lihat sana. Sekolah itu pas kira-kira ada nggak nih kata-kata healthy? Nggak ada ya. Lewat. Ardilo, ada nggak nih kata-kata healthy? Nggak ada juga. Lewat. Mohandes, nggak ada kata-kata healthy. Haris, nggak ada juga. Iya benar. Lexi, ini ada kata-kata healthy. Healthy competition. Nah, gitu kan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kalau misalnya teman-teman udah tahu keywordnya nih, healthy. Gak usah lagi deh dibaca satu-satu. Nyari aja nih, ada nggak kata-kata healthy-nya. Gitu ya. Jadi jawabannya ialah yang B. Gitu. Hmm. Ini ada paragraf lagi. Langsung baca soalnya. The paragraph following the passage will most likely talk about. Dan dia menanyakan paragraf setelah paragraf terakhir ini, kira-kira itu akan ngebahas apa sih? Nah, berarti di sini teman-teman harus membaca kurang lebih paragraf terakhirnya aja nggak apa-apa. Karena seharusnya dari situ udah bisa menyimpulkan kelanjutannya itu isinya apa. Nah, dibaca deh tuh teks, iya paragraf terakhirnya. In today's modern world, we all have some level of stress. Nah, berarti itu ide pokoknya apa sih? Level of stress in our lives. Different things cause stress for different people. Money problems, work, relationship with other people can all cause stress. Instead of trying to remove stress, people need to be aware of what causes them and find ways to reduce the impact that stress has on their lives. Nah, berarti dia ngejelasin tentang different things cause stress. Banyak hal menyebabkan stres. Money problems, keuangan, kerjaan, hubungan. Nah, di sini dia bilang juga people need to be aware. Orang-orang harus waspada dari
penyebab-penyebab stres. Dan harus find ways, menemukan cara to reduce, untuk mengurangi the impact. Impact apa sih? Impact apa? Suka lupa ya. Apa? Arti-artinya. Dampak. Impact itu dampak. Ya Allah lupa. B. Several ways to fight against stress in life. Nah, teman-teman lain setuju nggak nih kira-kira? Ya, benar ya jawabannya itu yang di... Kenapa yang di... Karena di sini, di kalimat terakhirnya, dia bilang, people need to be aware of what causes them and find ways to reduce the impact that stress has on their lives. Orang-orang harus aware, waspada, dan harus menemukan cara untuk mengurangi dampak stres. Nah, berarti seharusnya setelah kalimat ini, dia akan membahas tentang cara-cara untuk melawan stres di kehidupan. Gitu, karena kan dia di sini dia bilang harus menemukan cara, harus aware. Berarti seharusnya setelahnya dia akan menjelaskan caranya itu bagaimana. Kalau misalnya yang A, itu dia kurang tepat karena melencengnya, agak melenceng jauh gitu. Kalau yang B dia juga kurang tepat karena di sini dia membahas exercise and sports, bukan stress. Kalau yang C, eating healthy foods to avoid stress, juga salah. Dia mungkin akan masuk ke several ways-nya. Gitu. Jadi dia terlalu spesifik gitu. Jadi agak nggak nyambung. Ya. Dia bukan ide pokoknya. Ide pokoknya ialah several ways. Eating food ini bisa masuk ke dalam beberapa caranya ini apa. Gitu. Gitu, paham ya? Nah, kalau yang E juga agak kurang tepat. Ya, karena ngelihat kalimat terakhirnya ini lebih mengarah ke bagaimana untuk melawan stresnya gitu ya, bukan menjelaskan tipe dan level stresnya. Kayaknya terakhir deh. Iya benar terakhir. Nah di sini teksnya lumayan panjang. Kita baca teksnya, baca soalnya. Based on the text, all the statements are true except. Nah di sini teman-teman harus mencari statement yang salah berarti ya. Karena di sini ada kata except-nya. Nah, teman-teman harus teliti ya kalau misalnya ada kata-kata kecuali, except, biasanya agak-agak terlewat gitu dibacanya. Nah, biasanya kalau misalnya cara aku untuk ngerjain ini, dibanding kalian ngebaca teks secara keseluruhan, kalian itu mencocokkan opsinya aja ke teks. Misalnya opsi yang A, it is necessary to register in order to use your warranty. Nah, ini kita scanning teksnya nih. Cari, ada nggak nih info ini gitu. Karena biasanya kalau teman-teman langsung baca teks secara keseluruhan, akan lupa lagi nih. Apa namanya? Poin-poinnya akan blank. Jadi mending langsung dicocokin poin-poinnya ke teks. Nih, ini di sini. We suggest that you register promptly to facilitate verification of the date of original purchase. Nah, dia di sini we suggest that you register. Berarti
it is indeed necessary to register. Itu memang penting untuk registrasi, untuk memakai garansinya ya. Yang B, if you are Canadian, you can pay in Canadian dollars. Kita cari nih. Ada ya? Ada nggak kira-kira? Ini ya, Canada Post money orders can be issued in US funds for your convenience. Jadi dia nggak bisa pakai Canadian dollars. Dia harus pakai US dollars. Berarti ini udah salah ya. Udah di B aja udah salah nih. Udah ketemu jawabannya. Misal kita cek lagi nih yang C. You have to use certified email. Cari mana sih kata-kata certified email. Nah nih. We recommend that you use certified email. Recommend. Berarti ya you need to use certified email lah ya gitu. Kata lainnya. Berarti ini memang benar. You still need to send anything if you are from California. Nah ini ya, the handling fee is waived for California resident who need only supply proof of purchase. Di sini juga dia bilang, please enclose along with the above your name and return address, California. Jadi walaupun dia ada di satu kota yang sama, tetap harus mengirimkan sesuatu. Berarti ini juga benar. Yang E, your warranty is valid if your Mysore Supreme 1000 stop working soon after you bought a replacement paddle from Goodman's. Mana tuh kira-kira? Oh ini ya. This warranties expressly exclude defects or damage caused by accessories or replacement parts other than those manufactured by Cooksman. Jadi dia cuma bisa diklaim garansinya kalau misalnya semua barang-barangnya itu dari satu perusahaan yang sama. Nah, jadi memang benar jawabannya yang B tadi, yang statement yang salah ya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Paham semua kok, teman-teman? Karena ini udah habis nih materinya. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai sini aja pertemuan untuk minggu ini. Untuk minggu depan kita akan perbanyak latihan soal di mungkin
skimming and scanning, dan 2 reading comprehension skill lainnya untuk membiasakan diri ya dengan memakai teknik-teknik tersebut gitu. Jadi minggu depan kemungkinan membahas soal. Ya, jadi segitu aja. Saya minta maaf bila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian materi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang membantu di pertemuan kali ini. Dan juga sampai ketemu di minggu depan. Semoga teman-teman masih bisa ikut di kelas minggu depan, yang insya Allah saya lagi yang ngisi gitu. Jadi makasih teman-teman semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya.